Jadi kalau materi kelas 10 di awal-awal itu kan materinya tentang gerak. Jadi materinya itu tentang gerak. Kalau yang dibahas dari gerak, bahas dari gerak itu kan sebenarnya ada 3. Jadi yang pertama dia bahas gerak lurus. Terus yang kedua itu dia bahas gerak melingkar. Dan yang ketiga itu dia bahasnya parabola. Tapi ini sebenarnya dasarnya dari satu aja sih sebenarnya. Jadi kalau paham yang gerak lurus, gerak melingkar sama parabola itu ngikutin. Nah, di gerak lurus nanti yang dibahas itu ada 2. Jadi ada bahas tentang GLB dan GLBB. Kalau GLB itu dia pengertiannya adalah gerak. Jadi pengertiannya adalah gerak lurus beraturan. Kalau GLBB itu adalah dia gerak lurus berubah beraturan. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya sebelum nanti bahas tentang GLB sama LBB ada dasarnya dulu. Jadi ada konsep dasar yang harus diketahui. Nanti itu ada tentang jarak, terus tentang perpindahan, nanti tentang kelajuan dan kecepatan. Jadi kalau misalnya apa sih jarak? Jarak itu adalah semua lintasan yang ditempuh. Jadi dia adalah semua lintasan yang ditempuh. Jadi kalau misalnya kamu pergi dari Bandung ke Jakarta, berarti kan itu naik mobil tuh, ngelewatin jalan. Nah, itu adalah jarak. Jadi semua lintasan yang ditempuh. Kalau perpindahan, dia lihat awal dan akhir. Jadi lihat titik awal dan titik akhir. Jadi kalau misalnya dari Bandung ke Jakarta, kamu tarik garis lurus dari Bandung ke Jakarta, itu namanya perpindahan. Nah, kalau misalnya kelajuan itu dia pasangannya sama ini. Kelajuan itu pasangannya sama jarak. Jadi kalau misalnya ditulis persamaannya, kelajuan tuh V itu berarti jarak dibagi dengan waktu total. Jadi jarak dibagi dengan waktu total. Nah, kalau kecepatan ini V juga, cuman persamaannya kalau misalnya kecepatan dia perpindahan. Jadi perpindahan dibagi dengan waktu total gitu kan ya. Nah, ini konsep dasarnya. Nah, terus kalau misalnya ngomongin tentang GLBB, jadi ciri-cirinya apa aja? Jadi kalau kita bicara tentang GLBB nih, GLBB itu adalah kan gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus beraturan itu artinya dia itu kecepatannya konstan. Jadi kalau dari awal 10 sampai akhir juga 10. Jadi kalau misalnya dikasih ciri-cirinya nih, GLB itu dia ciri-cirinya yang pertama, sebentar. Jadi GLB itu ciri yang pertama dia V-nya konstan. Jadi V-nya konstan. Jadi pada waktu berapapun dia sama. Nah, berarti kalau gitu ada percepatannya nggak? Ada A nggak? Berarti nggak ada. Berarti percepatannya sama dengan 0. Karena dia tidak dipercepat dan tidak diperlambat. Nah, lalu kalau yang GLBB, berarti kan dia gerak lurus berubah beraturan. Ada kata berubah di situ. Jadi ada kata berubah. Jadi dia kecepatannya berubah, tapi harus secara beraturan. Jadi kalau misalnya asalnya kecepatannya 10, berubah nih, misalnya jadi 20. Nah, berarti selanjutnya naiknya harus 10 juga. Di 10, 20, 30, 40. Jadi dia berubah tapi beraturan. Jadi di sini ditulisnya V-nya berubah. Jadi V-nya berubah tapi dia secara beraturan. Jadi berubah secara beraturan. Nah, nanti berarti A-nya gimana? A-nya konstan. Karena tadi kan naiknya 10. Berarti kalau naik 10 berarti dia konstan.
mau naik atau mau turun sama aja ya. Jadi bisa dipercepat atau diperlambat. Nanti bedanya kalau dipercepat berarti nanti nilai A-nya positif gitu. Tapi kalau misalnya diperlambat, jadi kalau misalnya diperlambat berarti nilai A-nya negatif gitu kan ya. Jadi dia negatif. Nah, nanti persamaannya gimana? Nanti persamaannya jadi untuk yang GLBB dia persamaannya sebenarnya cuma ada satu. Jadi persamaannya itu dia adalah V sama dengan S per T, karena A-nya 0 gitu ya. Jadi hanya satu yang ini saja. V sama dengan S per T. Nah, nanti kalau misalnya GLBB dia memang agak ada banyak. Jadi yang pertama persamaannya adalah VT sama dengan V0 plus minus A dikali T. Kenapa ada plus minus? Berarti nanti dia dipercepat atau diperlambat gitu. Kalau dipercepat plus, diperlambat dia min. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S gitu. Yang ketiga nanti ada S sama dengan V0T plus minus, ini sama setengah AT kuadrat. Nanti ada yang nomor 4, rumusnya nyari S sama dengan V0 ditambah VT kali T bagi 2. Nah, ini persamaannya jadi 4. Jadi kalau plus itu dia dipercepat, kalau minus itu dia diperlambat. Nanti kalau VT itu dia kecepatan akhir, jadi kalau kita kasih terangan ya, VT itu dia kecepatan akhir, ini kecepatan akhir. Kalau V0 berarti dia kecepatan awal. Kalau S berarti dia jarak dari space. Kalau A tadi dia percepatan atau perlambatan sama A juga. Percepatan gitu ya. Nah, kalau misalnya T sudah pasti tahu itu mah waktu ya. Jadi ini percepatan. Kalau T dia adalah waktu. Gitu ya. Nah, ini gerakan yang ini, yang GLBB kan dibagi jadi dua sebenarnya. Jadi gerakan GLBB itu ada dua, ada GLBB secara vertikal, jadi ada GLBB secara vertikal, dan ada GLBB secara horizontal. Nah, yang rumus di atas, yang tadi udah Ibu jelasin itu materinya secara horizontal, jadi kayak mobil bergerak gitu kan ya, motor kayak gitu, itu dia horizontal. Kalau vertikal berarti dia berhubungan sama naik turun, berarti ada sesuatu yang diganti di rumusnya. Apa yang diganti? Jadi yang diganti misalnya karena naik dan turun itu kan dipengaruhi oleh gravitasi, berarti nanti A-nya berubah menjadi gravitasi karena percepatan yang dipakai adalah gravitasi. Dan jarak yang kita pakai ini diganti jadi ketinggian, jadi height, karena dia akan naik turun. Jadi rumus yang di atas itu cuman ganti aja ya. Jadi untuk yang vertikal, jadi nomor 1 rumusnya VT sama dengan V0 gitu kan ya, plus minus A nya diganti G berarti GT gitu kan ya. Nomor 2 VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali G kali H. Nomor 3 berarti H sama dengan V0 kali T plus minus setengah kali G kali T kuadrat. Nomor 4-nya nggak usah. Jadi ganti rumus aja. Jadi yang ini rumus GLBB untuk vertikal. Nah, nanti kan kalau di horizontal kan kalau plus dipercepat, kalau min diperlambat. Kalau di sini berarti sama sih. Kalau diperlambat berarti min, dipercepat berarti plus. Tapi nanti bedanya berarti ketika dia turun kan kecepatannya semakin besar, berarti dia plus G kan ya kalau dia turun. Nah, ketika dia naik berarti dia melawan gravitasi, kecepatannya makin lambat, berarti dia min G gitu ya. Itu dasarnya. Kita cobain ya soalnya ya. Jadi ini udah ambil beberapa soal. Jadi di sini katanya Atifah dan Nisrina ingin belajar bersama di rumah Aisyah yang letaknya seperti pada gambar. Jadi di sini ada Atifah, yang ini yang pertama Atifah. Terus nanti ada Nisrina, ini Nisrina.
dia mau belajar di rumah belajar di rumah Aisyah. Jadi Aisyah tuh yang di sini yang di tengah-tengah tuh kan ya. Nah ternyata dari rumahnya masing-masing dalam waktu yang sama, jadi mereka tuh datang berbarengan gitu kan ya. Perbandingan kecepatan Atifah dan Ristin. Oh nyari kecepatan, berarti ini kan sepertinya kalau secara materi dia GLB ya. Karena kan kecepatannya dari awal sampai akhir sama. Kalau nyari kecepatan itu kan tinggal jarak dibagi dengan waktu kan. Nah, di sini ini waktunya sama. Berarti T-nya Atifah itu sama dengan T-nya Nisrina. Karena dia sama nanti bisa dicoret kayaknya, udah tinggal perbandingan aja berarti ini mah. V Atifah berbanding V Nisrina. Berarti jaraknya Atifah dibagi waktunya Atifah berbanding jaraknya Nisrina dibagi T-nya Nisrina. Karena waktunya sama dicoret ya. Kan dia bilang waktunya sama. Yang ini nih, waktu yang sama. Berarti tinggal jarak Atifah berbanding jarak Nisrina. Di soal jarak Atifah itu 450. Yang ini kan ya. Nah jaraknya Nisrina berarti yang ini yang 900. Berarti berbanding 900 berarti 1:2. Itu ya isinya yang kita lihat selanjutnya. Ini berarti materinya tentang GLBB ya. Nah nomor selanjutnya di sini sebuah benda yang bermasa 4 kg, berarti kalau misalnya diketahuinya dulu gitu ya, diketahui M-nya itu kan dia 4 kg dari keadaan diam. Nah ini dari keadaan diam itu maksudnya berarti kecepatan awalnya 0, berarti kita bisa tulis di situ V0-nya sama dengan 0 dengan percepatan tetap. Kalau ada kata percepatan berarti ini soalnya tentang GLBB. Kalau soalnya tentang GLBB nanti kamu lihat rumus-rumus yang ada di GLBB. Nah jika saat detik keempat, detik itu kan berarti waktu, dia 4, kecepatan benda berarti kan V akhirnya tadi V awalnya kan 0, berarti V akhirnya adalah 20 meter per sekon. Kecepatan benda tersebut saat detik ke-10, berarti ketika T-nya sama dengan 10 detik. Berapa gitu ya, ini yang ditanyakan VT. Jadi kalau misalnya digambarin nih, kalau digambarin itu ini ceritanya ada benda. Nah ini bendanya mula-mula di sini. Ketika mula-mula kecepatannya berapa? Kecepatannya kan 0 gitu kan. Nah terus suatu saat ketika detik keempat, di sini misalnya detik keempat, itu VT-nya jadi 20. Nah dari sini sampai sini, ini T-nya sama dengan 4 karena dari 0 sampai 4. Nah terus ketika si bendanya ini di sini, nah karena bendanya ini kan kayak digas gitu ya, makin lama makin cepat. Nah di sini VT-nya berapa gitu kan ditanyain. Nah sedangkan dia bilangnya detik ke-10, ya udah berarti detik ke-10 tuh di sini 10 detik gitu ya. Dari awal berarti ya, dari awal sampai akhir ini T-nya sama dengan 10. Nah karena nyari VT itu kan nanti boleh dilihat rumusnya ya. Jadi VT itu ada rumus yang nomor 1, dia rumusnya VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Ini horizontal ya, karena kan dia ngomongin mobil yang bergerak gitu kan ya. Nah V0 nya kan tahu 0, VT sama dengan V0 nya 0 ditambah karena kan digasnya dipercepat, T nya tahu 10 gitu kan. Yang belum tahu apanya? A nya. Di sini A nya belum tahu nih, A nya belum tahu, jadi kan A nya harus dicari dulu. Cara nyari A berarti kan ini nih udah ada gerakan yang dari sini sampai sini. Ini udah ada V0, ada VT kan, masuk lagi ke rumus yang situ. Berarti VT sama dengan V0 plus minus A kali T. VT-nya 20, V0-nya 0, ditambah A-nya kan mau dicari, T-nya 4 kan, waktunya 4. Berarti 4A sama dengan 20. 4A sama dengan 20. Berarti A-nya sama dengan 20 dibagi 4. Jadi isinya adalah 5. Bu, apakah sama itu percepatannya dari 0 sampai 4 detik, 0 sampai 10 detik? Sama, karena kan dia beraturan. Kalau BB beraturan, berarti A-nya pasti sama. Berarti di sini 5. Berarti dapat VT sama dengan 5 kali 10, 50 meter per sekon. Jadi isinya yang D. Gitu ya. Jadi tinggal dipilih di soalnya gitu ya. Nah, terus kita lanjut ke nomor berikutnya.
Di sini sebuah benda yang bermassa 10 gram. Oh, berarti yang tadi masanya nggak dipakai ya, pemanis doang kayaknya. Jadi nomor ini masanya 10 gram, dilempar. Nah, ini udah ngomongin vertikal nih. Vertikal itu jangan lupa tadi A-nya diganti dengan gravitasi, jaraknya diganti dengan ketinggian. Namanya doang sih ya, jadi hurufnya. Kalau ngerjainnya sih sama aja. Dengan kecepatan 30, dilempar dengan kecepatan. Mungkin maksudnya V0, jadi V0-nya 30 meter per sekon. Bila percepatan gravitasi bernilai 10, G-nya bernilai 10, biasanya sih ini tetapan, nggak disebutin juga, kamu harus tahu dia 10. Sebenarnya bukan 10 sih, 9,8, tapi kayak dibuletin gitu ya. Bila kecepatan besar kecepatan benda tersebut 2 detik setelah melintasi titik tertingginya. Jadi kan kalau misalnya ada bola dilempar gitu atau benda dilempar vertikal ke atas, maka dia akan naik dan turun lagi ke bawah. Gitu kan? Kenapa gitu? Karena dia ada gravitasi di situ. Nah, ketika dia naik, berarti dilempar dengan kecepatan awal V0. Nah, sampai di titik tertinggi, jadi sampai di titik tertinggi di sini nih, ketika sampai di titik tinggi itu V-nya pasti 0. Kenapa V-nya sampai 0? Karena dia akan berhenti dan turun lagi ke bumi gitu kan ya. Nah, jadi V yang di sini tuh bisa jadi VT, bisa jadi V0, tergantung ninjaunya. Kalau kita ninjaunya dari bawah ke atas, berarti ininya VT gitu kan ya, yang di atasnya. Tapi kalau ninjaunya dia ke bawah, berarti ini bisa jadi V0 juga. V0 sama dengan 0 gitu, tergantung ninjaunya ya. Dan rumus-rumus yang tadi yang ibu jelasin, itu teh nggak bisa naik turun. Jadi kalau rumusnya naik, naik aja. Kalau rumusnya turun, turun aja. Kenapa? Soalnya kan kalau naik kan dia diperlambat, lawan gravitasi minus. Kalau dia turun kan positif gitu kan, nggak mungkin kan rumusnya ada plus minus gitu. Jadi kalau rumus naik, naik, rumus turun, turun. Nah, dia ditanyakan 2 detik setelah melintasi titik tertingginya di sini, terus dia butuh waktu ke bawah 2 detik, jadi T-nya sama dengan 2 detik. Ditanyanya VT kan, nah ini kan rumusnya yang tadi, yang VT sama dengan V0, karena turun berarti kan positif, dia dipercepat searah dengan gravitasi, rumusnya kan GT ya. Nah, berarti VT sama dengan V0-nya 0, karena dari hitungnya dari atas banget, ditambah G-nya 10, T-nya 2. Jadi VT-nya sama dengan 20. Jadi isinya langsung C. Jadi yang pertama ini buat apa dong? Gak ngaruh, dia pemanis doang gitu. Oh iya, kalau ngomongin gerak vertikal, bola di ketinggian yang sama, benda di ketinggian yang sama ya. Jadi kalau misalnya ibu tanya nih, V nyampe ke tanah ini berapa, ya udah jawabannya sama kayak V0. V0-nya kan 10, jadi 10 berapa? 30. Berarti di sini pasti V-nya 30 meter per sekon kalau di bawah ya. Jadi di ketinggian yang sama, V-nya sama. Jadi kalau misalnya kita ada titik sini, V-nya berapa gitu, nanti dia akan sama dengan V yang di sini. Bedanya ketika di sini menggeraknya ke atas, ketika di sini dia geraknya ke bawah. Jadi beda arah aja. Kayak vektor gitu ya. Nah, terus satu lagi kita cobain. Mana ini. Nah, 2 detik setelah menempuh titik tertinggi, 2 detik setelah menempuh titik tertinggi, jadi gambarin dulu ya. Ini bola dilemparin, pasti naik, pasti turun, gitu kan. Nah, titik tertinggi kan di sini. Terus dia 2 detik setelah, jadi dia ada suatu tempat entah di mana, pokoknya dia 2 detik aja dari atas, gitu kan ya. Nah, ketinggian benda dari tanah ada 60. Oh, jadi 2 detik kan bendanya di sini misalnya teh. Ketinggian dari tanah itu berarti H ya. Jadi di sini, nah H-nya teh 60. Ini H-nya 60, H sama dengan 60 gitu ya. Terus bila percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10, itu mah memang gravitasi ya, udah pasti G. Kecepatan awal benda saat ditanyanya di sini V0. Tapi V0 di sini sama dengan V yang di sini nih, V yang di bawah sini. Kalau kita anggap ini sebagai VT, lagi meninjau gerakan yang ke bawah. Kan kalau gerakan ke bawah itu dilihatnya dari paling atas. Kalau paling atas berarti kan V0-nya sama dengan 0 gitu ya. Tapi kita nggak tahu H yang di sini ya. Ini nih, segini nih, sampai bawah H-nya berapa. Karena kita harus tahu dulu H yang di sini nih, segini, sampai 2 detik. Gitu kan, itu H-nya berapa. Nyari H. H ada T. Ada rumus yang nomor 3, nanti kamu cek ya. Jadi rumusnya gini,
H sama dengan V0T, karena dia turun, ini Ibu lagi ninjau yang ke bawah ya, ditambah setengah GT kuadrat. Berarti H sama dengan V0 nya karena dari atas, dari sini, berarti 0 dikali T berapapun kan isinya 0, nggak usah ditulis lah ya, 0 ditambah setengah kali G nya 10, tadi T nya berapa? 2 kali 2 4 bagi 2 20, berarti H nya sama dengan 20. Terjawab sudah, berarti tinggi si benda si bola sampai ke titik tertinggi ya. Jadi dari sini sampai sini, sampai bawah itu H nya sama dengan berarti H nya sama dengan 20 ya, yang ini ditambah 60 tadi yang nyampe ke tanah, berarti H nya sama dengan 80 gitu kan ya. Ini ninjaunya bisa bolak-balik gitu sih, bisa tinjau lagi saat ke bawah, bisa tinjau lagi saat ke atas. Nah terus kan nyari V awal yang ini kan, kalau V awal ini kita pakai rumus yang lagi ke atas. Jadi ini tinjau saat gerak ke atas. Kalau tinjau saat gerak ke atas berarti kan yang ini, nah yang ininya bertindaknya sebagai VT. Jadi VT-nya sama dengan 0 akhir gitu ya. Jadi itu ada rumus yang nomor 2, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus, karena kita lagi ninjaunya ke atas melawan gravitasi, 2GH. VT-nya berarti 0 kuadrat 0, V0 kuadratnya dicari, min 2, G-nya 10, H-nya tadi berapa? 20. 20. Berapa tadi ini? 80. Berarti 0 sama dengan V0 kuadrat min 1600 gitu ya. Oh isinya 40 kali ya, ini kan benda ruas ya. Jadi V0 kuadrat sama dengan 1600. Kalau nyari V0 nya aja kan diakarin ya, akar 1600, jadi isinya adalah 40 yang ini ya. Jadi dia tinggal dipilih gitu sih, jadi rumus mana yang sesuai. Pokoknya kalau dia dipercepat dia positif, diperlambat dia negatif, ke bawah dia positif, ke atas dia negatif gitu ya. Wah lumayan nih 22 menit.